mana alamatnya, yayasannya? Ya, ini belum kita bongkar aja bang. Ya, apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemegang narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, ya laporan dia melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun jadi ngerebet ke sana kemari. Teman-temanku, ini sih perkataan abang kita RD Lau ini ya. Kalau saya begini, apa yang telah dia sampaikan bahwa apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Saya punya barang bukti orang yang bersama-sama dengan dia. Yang disampaikan oleh orang ini menurut aku bahwa dia pernah mengetahui, dia pernah tahu, sehingga dia punya barang bukti. Kalau kita menarik sebuah kesimpulan dengan barang bukti, berarti barang bukti ini adalah sesuatu ataupun sejenis tindakan yang dilakukan oleh orang. Misalkan barang itu apa? Misalkan ketika orang melakukan misalkan pencurian, dia punya barang bukti, berarti objek yang dicuri itulah barang bukti. Terkecuali kalau dia katakan saya punya bukti yang mungkin menyangkut dengan bukti lain, tapi dia katakan adalah barang bukti, berarti sesuatu yang sejenis dengan tindakan orang itu. Dan hal ini teman-teman, ini kita sebangsa dan setanah air, kita jangan dibodohi dengan klarifikasi selanjutnya. Saya melihat bahwa ini adalah sesuatu pengetahuannya, bahwa dia seakan-akan telah melihat secara kasat mata. Ataukah dengan pernyataan selanjutnya yang mengatakan bahwa ada orang yang melaporkan kepada dia, sehingga dia ingin menyurati BNN untuk melakukan tes urin kepada si Novi. Apa yang disampaikan ketika nanti mengatakan tidak si Novi tidak terbukti, berarti dia akan melaporkan orang yang pernah melaporkan kepada dia sebelumnya. Artinya bahwa ada juga orang, dan ini harus Novi mengejar orang itu. Siapakah orang yang pernah mencemarkan nama baik si Novi kepada si RD Lau sebelumnya? Karena dia mengatakan seperti itu. Dan saya sih mengatakan, saya hanya menyampaikan ketika si Novi nanti memang benar dia melaporkan sesuatu pencemaran nama baik atau bagaimana perbuatan fitnah seperti ini, saya bisa katakan semoga para penegak hukum pihak kepolisian bisa dapat membedakan antara pernyataan dan pertanyaan. Ini bukan jenis pertanyaan semacam karena ada orang di depannya. Woi, apakah saya perlu bongkar perbuatan orang itu di sini? Saya sudah punya barang bukti loh. Berarti dia telah mengetahui, bukan pertanyaan, tetapi itu suatu ancaman tindakan. Bahwa kalau kalian tidak mau sama saya akan bongkar di sini perbuatan orang itu. Itu menurut logika saya sih ya. Dan selanjutnya, teman-temanku, bahwa klarifikasi selanjutnya kita jangan terlena di situ. Yang jelasnya pada pokoknya apa statement yang telah disampaikan oleh orang ini, saya rasa bahwa ini benar-benar suatu pengetahuan awalnya. Dia telah mengantongin barang bukti. Artinya bahwa ini jelas, berarti seakan-akan memang pernah dilakukan oleh si Novi sebelumnya, dan dia telah mengetahui, dan dia telah mempunyai barang bukti dengan perbuatan si Novi. Mari kita tonton lagi bagaimana klarifikasinya, kawan-kawan. Sebetulnya tidak ada relevansinya guys. Konteksnya saya bertanya, saya mendapatkan informasi dari sahabatnya Novi ya, bahwa dia mengatakan dia adalah orang yang dulu juga mau diajak pakai narkoba. Nah di situ saya tidak menghina, tidak menjudgment, tidak menuduh. Apa katanya? Bahwa ini bukan relevansi. Lah, ini orang menggiring opini lagi seperti apa sih? Bagaimana mungkin dia mengatakan ini bukan relevansi? Sudah jelas ini relevansi karena ada hubungannya, ada objeknya, ada kaitannya terhadap suatu pernyataan Anda sebelumnya yang mengatakan apa perlu saya bongkar di sini bahwa dia pemain narkoba. Saya punya barang bukti orang yang bersama-sama dengan dia. Lah, itu kan sudah relevansi banget, ada hubungan terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan substansi yang Anda sampaikan, statement Anda yang
mengatakan bahwa Anda punya barang bukti, Anda apa perlu saya bongkar, dia pemain narkoba, itu memang benar. Walaupun Anda menyampaikan secara saat ini bahwa itu bukan tuduhan, itu bukan tuduhan, itu bukan justismus, itu hanya saya bertanya kepada kalian. Lah, pertanyaanmu apa? Yang Anda katakan itu adalah apa perlu saya bongkar? Lah, ketika kami menjawab misalkan, kamu mengatakan apa perlu saya bongkar di sini? Kalau kami pun menjawab silakan bongkar, kalau kami pun menjawab jangan bongkar. Tetapi itu adalah hak Anda menyampaikan sesungguhnya karena Anda telah mengantongi suatu barang bukti, karena Anda telah mengetahui awalnya. Artinya bahwa sudah jelas bahwa bahwa perkataan Anda itu jelas Anda mengetahui sebelumnya sebenarnya. Anda sekarang menggiring sesuatu yang untuk melakukan pembelaan diri, yang itu sah-sah saja. Cuman yang saya sanksikan di sini nanti adalah karena ini kan seorang pengacara. Karena bagaimanapun juga kan seorang pengacara ketika dia masih membela kliennya sepanjang tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan sebagai lawyer atau misalkan tidak ada secara perbuatan tidak pidana misalkan kasus suap, korupsi, tindak pidana yang jelas, maka sepanjang itu saya juga berpendapat bahwa dia adalah pengacara yang tidak dapat dipidana karena dia membela klien yang mungkin adalah suatu pembenaran bagi dia untuk mencari ataupun menjatuhkan lawannya. Karena itu sah-sah saja dia pengacara. Ya cuman, apakah dapat dipidana atau tidak ini nanti tergantung pada penegak hukum. Bagaimana proses dan upaya hukum selanjutnya. Dan kita berharap bahwa supaya polisi di Indonesia ini dapat bijak, dapat pintar, sehingga dapat membedakan antara pertanyaan dan pernyataan, antara tuduhan dan juga tudingan, antara yang disimpulkan atau hanya yang diduga. Semoga polisi dapat menyimpulkan itu. Meskipun pada prosesnya harus melalui jalur pengadilan. Karena ini masih ada praduga, tak bersalah. Tetapi kenyataannya adalah dia mengatakan dia telah mengetahui sebelumnya kawan-kawanku. Karena dia telah mengantongin barang bukti itu. Sekarang kalau apabila Novi berkenan melaporkan bahwa juga harus diusut orang yang dimaksud oleh abang kita RD Law ini, siapakah orang yang pernah melaporkan si Novi kepada Anda sehingga Anda mengatakan bahwa kalau BNN mengatakan dia tidak narkotika, dia tidak terdeteksi narkotika, maka saya akan laporkan orang yang melaporkan kepada saya. Berarti ada orang, siapakah orang itu dan harus ditelusuri. Karena itu asal mulanya Anda bisa berkata seperti itu. Dan saya rasa bahwa Novi lebih bijak, Novi lebih pintar daripada kita. Semoga pengacara-pengacara. Dan yang lebih aneh teman-teman. Tahu kan abang kita, siapa namanya ini yang Herwanto ya, yang mengatakan seperti itu. Kalian tahu kan abang Herwanto ini dan RD Law ini sebenarnya adalah satu tim pada kasus Vina. Farhad Abbas juga mereka satu tim loh, sama-sama pengacara terpidana pada saat itu. Dan inilah dunia tipu-tipu, inilah dunia fana. Yang menurutku siapa yang paling benar mungkin orang itu berada di jalur yang benar. Ketika saat ini banyak giringan opini yang mengatakan bahwa FA berada di jalur yang benar, ya mungkin mereka juga berkata kami berada di jalur yang benar. Yang benarnya siapa? Yang benarnya adalah nanti pengadilan yang memutuskan bahwa bersalah atau tidaknya si Novi. Dan juga ketika si Novi telah melaporkan RD Law, dan itulah yang menentukan bersalah tidaknya RD Law bahwa dia telah memfitnah Novi. Terima kasih.